Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube aku, Nila Asriani. Kali ini aku mau berbagi resep dan tips bagaimana cara memasak bunga pepaya agar rasanya tidak pahit. Terus di sini juga aku mau buat sambal ya teman-teman. Aku mau buat sambal teri sama tempe ya teman-teman. Menunya cukup sederhana aja kali ini ya teman-teman. Buat bikin sambalnya di sini aku udah nyediain ikan teri asin ya teman-teman. Aku udah nyediain juga buat sambalnya ya teman-teman. Terus di sini juga udah ada tempe setengah papan. Ini ada daun singkong, aku pakai satu ikat kecil. Sama di sini ada bunga pepaya yang aku rendam dengan menggunakan garam ya teman-teman. Di sini bunga pepayanya aku gunakan sedikit doang ya teman-teman, cuman satu bungkus doang. Terus lanjut di sini ada takoka ya teman-teman. Ini takoka ini kita pakai secukupnya aja ya teman-teman. Ini rasanya kayak terong yang hijau ya teman-teman, kayak terong sayur. Boleh juga kita kasih daun jambu biji ya teman-teman, karena itu sangat bagus untuk menghilangkan rasa pahit dari bunga pepaya. Sebelumnya aku ucapin terima kasih banyak ya buat teman-teman semua yang udah mampir di channel YouTube aku ya teman-teman. Yang belum subscribe, tolong bantu subscribe ya teman-teman agar channel YouTube aku ini bisa berkembang lagi. Oke teman-teman, ini kita akan membuat tutorial memasaknya ya teman-teman. Setelah bumbu dan semua alat-alat kita persiapkan, lanjut kita ke tutorialnya. Di sini aku udah sediain air bersih ya teman-teman. Gunakan air bersih secukupnya saja ya teman-teman. Lalu kita nyalakan kompor, kita gunakan api kompor paling tinggi ya teman-teman, paling besar ya teman-teman. Setelah itu kita panaskan airnya sampai benar-benar mendidih ya teman-teman. Ini aku mau tuangin takokanya ya teman-teman, karena airnya sudah mendidih banget. Kita tuangin yang pertama daun singkong ya teman-teman. Ini juga salah satu tipsnya ya teman-teman, kalau kita masak kita campur sama daun jambu biji ya teman-teman. Kalau kita campur sama daun jambu biji itu sangat bagus ya teman-teman. Rasa pahit dari bunga pepaya itu tidak akan terasa lagi teman-teman, karena di sini tidak ada daun biji jambunya. Jadi aku menggunakan takoka sama daun singkong ya teman-teman. Boleh nanti setelah kita rebus terus kita kasih garam, baru kita cuci lagi setelah setengah matang ya teman-teman. Kita cuci kembali sayurnya. Setelah itu baru kita rebus ulang lagi agar pahitnya benar-benar hilang ya teman-teman. Cuci lagi baru kita rebus lagi. Tapi sebenarnya kalau udah kita bikin takoka atau daun jambu biji, kayaknya nggak usah dicuci lagi, sekali rebus doang kayaknya rasa pahitnya dari bunga pepaya itu tidak akan terasa lagi ya teman-teman.
Oke, lanjut di sini kita akan tuangin bunga pepayanya ya teman-teman. Ada juga di sini daun singkongnya tetap hijau ya teman-teman, karena kita menggunakan air yang sudah mendidih banget. Lanjut, sambil nunggu sayurnya aku mau tuangin minyak secukupnya buat masak sambal tempe sama ikan asin ya teman-teman. Kita nyalakan kompor sedang cenderung kecil aja ya teman-teman, agar tidak mudah gosong saat kita menggoreng tempe sama ikan asinnya. Oke, lanjut ya teman-teman. Di sini kita aduk-aduk. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Bagi yang suka ditambahkan bawang merah boleh ya teman-teman, atau mau ditambahkan cabai rawit juga boleh ya teman-teman. Ini aku akan koreksi rasa, rasanya udah pas. Tinggal kita tunggu sebentar, lalu kita matikan apinya, baru kita sisihkan ya teman-teman. Ini minyak gorengnya sudah panas ya teman-teman. Di sini aku mau tuangin tempenya ke minyak gorengnya, lalu kita goreng sampai warnanya kekuningan atau kecoklatan. Pokoknya sampai benar-benar matang sempurna ya teman-teman. Di sini aku menggunakan apinya cenderung sedang aja ya teman-teman. Oke, lanjut ke bagian sayurnya ya teman-teman. Ini sayurnya udah matang sempurna, udah cantik banget, warnanya hijau banget, rasanya tidak pahit sama sekali ya teman-teman. Kita matikan api kompornya, kita diamkan sebentar. Lalu di sini tempenya sudah matang, kita angkat lalu kita tiriskan. Lanjut, di sini aku masih ada sisa tempe yang tadi ya teman-teman. Nanti kita lanjut ngegoreng lagi. Ini tempenya yang sudah kita goreng tadi, warnanya cantik, rasanya pasti enak, gurih ya teman-teman. Oke, di sini lanjut lagi. Kita goreng sampai habis semua sisa tempenya tadi ya teman-teman. Kita tuangin satu persatu, lalu kita aduk merata, lalu kita diamkan, kita tunggu sebentar. Oke teman-teman, ini sayurannya sudah dingin ya teman-teman, sudah tidak terlalu panas lagi, udah anget ya teman-teman. Kita sisihkan dulu. Ini rasanya pasti enak banget ya teman-teman. Dari warnanya, dari sayurannya hijau masih ya teman-teman, bagus banget. Oke teman-teman, ini dia hasil dari rebusan bunga pepayanya ya teman-teman. Lanjut lagi kita ke bagian sambelnya ya teman-teman. Di sini tempenya juga udah matang. Kita angkat lalu kita tiriskan lagi, kita satukan sama tempe yang tadi ya teman-teman. Sebelumnya terima kasih banyak yang udah mampir di channel aku. Terima kasih banyak yang udah subscribe channel aku ini. Dan yang belum subscribe, mohon bantu di subscribe ya teman-teman, agar channel YouTube aku ini bisa berkembang. Lanjut kita ke bagian ikan asin ya teman-teman. Ini ikan terinya ya teman-teman, kita akan goreng. Di sini aku masih menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Kita aduk-aduk agar tidak gosong, lalu kita tunggu sebentar, kita aduk-aduk lagi, baru kita tiriskan. Sebelumnya aku puasa itu tidak ada membuat video ya teman-teman, baru lanjut sekarang aku membuat videonya. Ini udah matang ya teman-teman.
ikan asinnya atau ikan terinya udah matang. Kita angkat lalu kita tiriskan agar tidak terlalu banyak mengandung minyaknya ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut lagi. Ini aku udah blender cabe ya teman-teman. Di sini ada cabe keriting, ada bawang merah, ada bawang putih sama tomat. Kita blender halus. Lalu kita panaskan minyaknya, lalu kita tuangkan semua cabenya ke dalam wajan ya teman-teman. Lalu habis itu kita aduk-aduk sampai merata. Lalu kita tunggu sampai benar-benar matang sempurna ya teman-teman. Gunakan apinya yang sedang ya teman-teman, cenderung kecil ya teman-teman, agar rasa dari sambalnya itu tidak ada rasa pahit. Ini bukan minyak semua ya teman-teman. Di sini ada campuran air tadi pas aku ngeblender. Sebelumnya aku ucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman, karena suasananya masih lebaran. Bolehlah saya minta maaf jika ada kesalahan atau perkataan dalam semua konten dan video memasak saya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton terus YouTube aku. Oke teman-teman, ini aku tadi masak nasi ya teman-teman. Sambil nungguin cabenya matang, ini nasinya kita dinginkan. Ini cabenya udah selesai ya teman-teman, udah matang sempurna. Lalu kita tuangkan semua yang tadi kita goreng tadi, dari tempe, dari terinya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita aduk-aduk lalu kita sajikan. Oke teman-teman, ini udah selesai ya teman-teman. Ini udah harum banget, udah enak banget, tinggal kita santap ya teman-teman. Oke, rasanya pasti enak banget. Boleh atau cocok juga ini dicampur sama sambal terasi ya teman-teman. Oke teman-teman, mari makan semuanya. Ini udah aku sediakan nasi sama sayur sama sambalnya ya teman-teman. Boleh ditambah lagi sama kerupuk, boleh lagi disediakan sama minum teh manis dingin boleh, atau air dingin boleh, terserah teman-teman semua. Oke teman-teman, udah selesai ya teman-teman. Tipsnya cukup simple aja, cuman pakai jambu biji ya teman-teman. Kalau ada, kalau nggak ada boleh pakai takoka ya teman-teman. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video aku berikutnya.